Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore dan juga selamat menyaksikan kepada Bu Iwin dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 7. Kali ini sore ini kita akan membahas tentang perbedaan e-commerce dan social commerce ya. Dengan saya sendiri Muhammad Iman Zulkarnain Indrayana dengan NIM 2268. Dan saya Salma Yuna Bisa Nugros dengan NIM 2219. Dan dengan saya Usada Wahyudi dengan NIM 2271. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang perbedaan e-commerce dan social commerce ya. Yang pertama dulu, yang mau dibahas apa dulu nih? Mungkin e-commerce ya? E-commerce, Ya. e-commerce. Menurut Mas itu apa sih e-commerce itu? E-commerce itu tempat menjual produk dan platformnya juga banyak. Misal kayak Tokopedia, Blibli, Lazada dan lain dan banyaknya. Perbedaannya adalah dengan social e-commerce itu, kalau social e-commerce Social commerce. ya menjual layanan, mungkin tidak produk. Dan kalau e-commerce itu menjual produk dan banyak sekali. Oh, jadi gitu ya kurang lebihnya. Sudah bisa jelas ya kalau misalkan e-commerce itu lebih ke platform jual beli sampai ke transaksi seperti itu ya. Oke. Mbak Sama ada pendapat nggak tentang ini? Kalau e-commerce itu kayak paket jual beli atau fokus pada pembelian. Kayak contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli atau kayak freelancer gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Iya. sama ya. Terus kita lanjut deh, yang kedua boleh deh. Apa tuh pertanyaannya? Perdagangan Yang B2B sama B2C itu ya. perbedaannya. Kalau menurut saya sendiri sih B2B itu lebih ke sama-sama bisnis ya. Jadi kayak kalau istilahnya kita bisa bilang tuh seperti pedagang, istilahnya kayak kulaan gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalkan ada ini sih ada penjual, terus barang itu misalkan mau dikulak untuk dijual lagi, kurang lebih kayak gitu nggak sih? Ya. Nah, sementara kalau misalkan B2C, bisnis to Customer. consumer, itu lebih ke kita jual barang, jadi langsung transaksi sama customernya. Customer. Bisnisnya. Benar, betul sekali. Gitu ya. Ada lagi nggak sih maksudnya yang bisa berhubungan sama B2B atau B2C ini? B2C sih lebih ke ya itu yang dibilang Mas Indra, lebih menjual ke pembeli, ya Langsung ke customernya customer. langsung. Oke, siap. B2B sama B2C. Oke. Terus yang ketiga apa lagi tuh? Yang ketiga apa, Mbak? Oh, peraturan ya? Peraturan. Nah, Kemendagri. kalau di sini tuh Kemendagri merilis peraturan, yaitu peraturan dari Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023. Itu isinya tuh tentang perizinan berusaha, pengiklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, jadi ini masih berhubungan sama diskusi kita. Ini kan di sini tadi kita membahas tentang e-commerce dan social commerce. Ya. Jadi masih ada hubungannya ya. Hubungannya dengan ini tuh kayaknya yang ini ya, yang lagi jualan online terus Ya. lagi, TikTok oh, Shop. contohnya kayak TikTok Iya. Shop itu gimana, Pak? TikTok Shop itu harusnya platform untuk apa? Berkonten, tapi beberapa Digunakan untuk ya jual beli. ya dengan jual beli. Tapi beberapa minggu lalu ada mengeluarkan statement Kemendagri akan menutup. Nah, dan barusan kemarin dibuka lagi TikTok Shop. Nah, itu sebenarnya membuat platform baru, bukan di TikToknya. Seharusnya. Ya. Tapi sedikit banyak mungkin ya kalau misalkan pendapat dari saya ada untungnya juga sih. Kalau misalkan kita
katakanlah tinggal scroll TikTok Yeah. nah terus tiba-tiba ada produk yang dijual toh itu bisa sekalian menaikkan apa ya istilahnya sekali dayung 2-3 pulau terlampau Yeah, ya benar. jadi entah kita tertarik sama suatu barang yang kita kan pasti juga lihat Iya. itu misalkan kita sebagai pembeli tapi di sisi lain kekurangannya saya agak tidak setuju tuh dengan barang yang segitu murahnya lalu dijual di apa itu namanya di media sosial untuk toko-toko ataupun tempat yang juga menjual barang tersebut agak terjadi persaingan yang kurang sehat Iya, benar. terutama di bidang harga mungkin Harganya lebih murah yang di TikTok dong. TikTok. TikTok daripada kayak Iya juga sih kayak di toko Kamar. di toko-toko iya sih yang itu agak kasihan juga sama pedagang-pedagang kecil ya Benar. kalau misalkan pengepul besar mah nggak masalah ya Ya. tapi kan kalau misalkan kita beranggapan semua ini yang kita diskusikan ini harus ini kan kena dampaknya kan Benar. kalau misalkan ngomong perkara itu ada ini nggak sih ada usulan atau Pendapat pendapat ya? pendapat Kalau saya dari sih pribadi? ya pendapat pribadi sih kalau TikTok Shop masih fair aja. Tapi yang mendemo kan apa Tanah Abang di Jakarta Salah satunya karena para UMKM pada mati mungkin. Karena ini ya persaingan harga yang kurang sehat itu mungkin ya. Mungkin. Terus apalagi tuh Mama? Ada ini nggak? Ada tambahan lagi nggak? Gitu ya. Ya. Iya sih. Misalkan dari saya juga sama aja. Mungkin di sisi lain saya juga setuju karena di era sistem informasi yang sudah sangat canggih dan berkembang seperti Benar. sekarang kita dipermudah. Ya. Tapi di sisi lain tetap ada beberapa atau mungkin banyak orang yang terkena dampak atau Ya. imbas dari adanya jual beli di sosial kamar kayak gitu sih ya harapan dan juga ini ya keinginan atau doa dari kelompok kami ya semoga UMKM yang masih konvensional ataupun mungkin juga mau go online semoga lah tetap bisa bersaing dan juga para penjual ataupun pedagang yang menggunakan jasa apa itu namanya social commerce paling tidak mereka juga diberi wadah Ya. jadi tetap juga bisa berjualan supaya terjadi apa ya sinergisitas lah jadi yang di sini juga bisa jualan dengan enak juga dengan persaingannya juga sehat yang juga bisa jualan. betul itu ya kurang lebih kita setuju ya, Ya, sama setuju. pendapat itu. Oke. Baik teman-teman itu tadi ya diskusi kelompok kami yaitu kelompok 7 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang e-commerce dan social commerce. Baik cukup sekian lah ya dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton, menyaksikan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.